Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Seperti biasa kita berkonsisten di Fastabiqul Khairat. Mudah-mudahan dengan wadah Fastabiqul Khairat ini menjadi wahana atau tempat untuk kita sama-sama berkontemplasi, membuka pikiran dan membuka hati untuk terus kita belajar, menggali kesadaran, dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita terus-menerus mengupdate diri. Karena seperti biasa ya, spirit kita adalah sebanyak-banyaknya kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi kita lebih baik untuk selalu mencari tahu. Pagi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang super spesial. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Gus Chandra Malik. Wah, kita langsung tanya dulu nih. Gus, piye kabarnya? Apa kabar? Alhamdulillah. Aduh, sehat. Lagi di mana nih? Solo? Ya, Di Depok? lagi di Depok. Oke, sehat-sehat ya Gus ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita akan bicara, nggak tahu kenapa kemarin pengen ngasih judul aja bahwa ketenangan batin gitu. Karena kan konon katanya sufi itu batinnya nggak pernah kemerungsung gitu ya. Nah pengen nanya aja sih, piye gitu kalau Fitnah soal... itu. Fitnah. Tapi gue sebelum masuk ke situ mungkin boleh minta pendapat lo dong, gimana nih Iya. kedatangan Paus ke Jakarta, Gus? Ini kan menarik ya, kita Paus Fransiskus ya. Paus Fransiskus datang ke sini dan kayaknya si interfaith dialog ini mulai sangat harmoni gitu Gus ya. Iya, Meskipun penolakan-penolakan ada sih, tetapi ini sangat menarik juga untuk kedewasaan keberagamaan kita gitu. Menurut Gus Chan, apa yang bisa diambil pelajaran dari hadirnya beliau ke Jakarta gitu? Monggo Gus. Ya, alhamdulillah kemarin ada kunjungan luar biasa dari seorang Paus Fransiskus yang disambut juga secara istimewa oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya yang sekeyakinan, seagama dengan beliau, tidak hanya umat Katolik, tapi juga disambut oleh berbagai kalangan yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memang berpegang teguh kepada kebinekaannya, Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan diterima secara luar biasa juga di Istiqlal, ada deklarasi Istiqlal, dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Nasaruddin, menunjukkan bahwa kerendahan hati, kemudian kebersamaan dan kesejukan, kedamaian itu layak ditunjukkan, layak dikampanyekan di berbagai kalangan. Perbedaan agama tidak menjadi penghalang atau tidak menjadi jarak yang membentang jauh di antara kita, karena pada hakikatnya kita sama-sama sedang melakukan perjalanan terjauh, yaitu perjalanan menuju diri kita sendiri. Di dekat diri kita itulah ada Allah. Maka kalau kita tidak mau menempuh perjalanan terjauh, yaitu menuju diri kita sendiri, maka kita akan justru mengalami kesulitan untuk mengakses Allah yang sesungguhnya ada di dekat kita. Dan para pemimpin agama, para tokoh agama kemarin menunjukkan betapa sesungguhnya kita sebagai sesama pejalan spiritual hendaknya saling menghormati, saling menghargai, saling menolong, ya. Saling menolong untuk semakin meyakini keyakinan kita masing-masing, saling membantu untuk berdharma bakti kepada umat manusia, untuk berbakti kepada jamaah kita masing-masing. Tidak kemudian justru saling mengkampanyekan bahwa kebenaran itu mutlak milik salah satu pihak, kebenaran itu relatif dan hanya Allah saja yang memilikinya. Kalaupun saat ini kita diberi hidayah untuk menjadi seseorang beragama tertentu, entah itu Islam atau Katolik atau agama lainnya, itu juga merupakan kehendak Tuhan untuk kemudian kita harus selalu belajar mencernanya sampai kita benar-benar berada di dekat Allah. Artinya kita sudah benar-benar masuk ke dalam diri kita sendiri. Dan Paus Fransiskus menunjukkan lembah mana, kalau dia bilang gitu ya, menunjukkan kedewasaan spiritual yang luar biasa, sehingga beliau berkenan untuk hadir di suatu negara yang mayoritas beragama Islam. Itu menunjukkan betapa besar hati beliau dalam menerima perbedaan itu dan meyakini bahwa minoritas seharusnya tidak harus berkecil hati. Minoritas juga bisa menjadi bagian yang sangat penting dari suatu kebangsaan,
dan mayoritas seharusnya juga melindungi kepada yang lebih kecil. Besar kecil tidak lagi menjadi persoalan ketika kita benar-benar menghadapkan diri kita kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah yang Rahman Rahim. Tapi menarik ya Gus. Gus ngerasa nggak Gus kedatangan sekarang tuh diterima dengan perspektif yang berbeda gitu. Dan mungkin kalau ini terjadi sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu mungkin ya akan ada sesuatu yang dalam tanda petik mungkin ada penolakan yang gimana banget gitu. Tapi aku ngelihat bahwa penolakan ini nggak terlalu masif gitu. Artinya apa? Kedewasaan keberagamaan kita tuh kayaknya udah mulai mendewasa gitu. Gimana tanggapan Gus Chan? Kita membutuhkan suatu pemecah kebekuan, icebreaker. Ya. Kita tahu sendiri bahwa bangsa ini sedang menghadapi sejumlah persoalan. Banyak sekali isu yang berkembang, yang semuanya merupakan isu-isu benturan. Ya. Contohnya antara yang paling dekat dengan kehidupan saya sehari-hari saja, antara NU dengan PKB, baru ada dinamika. Ya. Antara Dzurriyyah Wali Songo dengan Pak Alawi, baru ada benturan. Antara partai politik yang tiba-tiba ketua umumnya ganti, antara ini dan itu, pilkada yang hanya banyak 41 daerah yang calon tunggal, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali persoalan bangsa ini yang semuanya merupakan benturan-benturan. Kemudian tiba-tiba seorang Paus Fransiskus hadir, ya. Tiba-tiba suatu pemecah kebekuan hadir, ya. Itu merupakan pertanda baik kalau menurut saya, ya. Pertanda baik bahwa kita seharusnya rukun sebagai bangsa besar, ya. Dan beliau menunjukkan wajah yang penuh kedamaian, penuh kesantunan, kesederhanaan. Beliau tidak naik kendaraan lapis baja, anti peluru dan lain sebagainya. Justru memakai mobil yang cukup sederhana, bersahaja, kemudian sangat dekat dengan masyarakat juga. Banyak sekali adegan-adegan atau momentum-momentum yang menunjukkan kepada kita bahwa sumber bahaya sesungguhnya bukan orang lain, bukan lingkungan sekitar kita, tapi sumber bahaya sesungguhnya adalah kekhawatiran kita sendiri, kecemasan kita sendiri. Pasti seorang Paus Fransiskus akan dilindungi, dijaga dengan protokol yang luar biasa, VVIP. Tapi beliau menunjukkan bahwa sumber kekhawatiran itu bukan orang lain, bukan lingkungan di luar kita, melainkan diri kita sendiri. Ketika kita berhasil mengatasi itu, maka berdekat-dekatan dengan sumber bahaya itu pun sesungguhnya bukan suatu masalah. Itu gampang. Kemarin gampang banget itu ditembus mungkin ya, oleh hal-hal yang negatif ya. Betul. Tapi ternyata sampai beliau pulang tidak terjadi apa-apa. Artinya energinya sangat besar, ya, frekuensinya sangat besar dalam mensiarkan kebaikan, dalam membuat gelombang-gelombang kepositifan gitu ya. Sehingga barangkali memang ada ancaman itu, tapi hingga paripurnanya kegiatan beliau di sini tidak terjadi sesuatu apapun. Ya kita bisa bayangkan protokol keamanannya betapa stres itu ya. Ya mungkin di berbagai tempat ada sniper, ada gegan, ada apapun, tapi wujud nyata di depan permukaan kita kedamaian, ya, ketenangan batin, ya, itu ditunjukkan oleh seorang pemimpin agama yang luar biasa. Itu perlu kita contoh. Ya. Mantap Gus. Ini saya baru ngeh juga betul tadi Gus Chan bilang di tengah kerusuhan yang kemarin gitu ya, kehadiran beliau ini justru jadi penawar kali ya Gus ya. Iya. Berkah lah gitu ya kira-kira. Iya. Kesempatan kita untuk menghela nafas sejenak gitu. Anggaplah ada tamu negara yang luar biasa. Oh, stop dulu konfliknya, ada tamu gitu ya. Benar. Ya, ada tamu. Kita harus menunjukkan bahwa kita bangsa yang rukun, damai, akur. Persoalan bahwa setelah beliau pulang ada lagi gejolak ya kita nggak tahu, moga-moga nggak ada ya. Aduh Gus, makasih Gus, ini perspektifnya ngademin banget gitu ya di tengah-tengah ya yang beredar di sosial media, ada yang penentangan lah, ada yang disuruh deportasi lah, apa dan lain-lain yang saya rasa ya itu penting ada juga sih ya Gus ya, karena konsistensi selalu penting ya. Hukum paradoks itu kan nggak bisa kita lawan juga gitu ya. Oke Gus, matur suwun Gus, mudah-mudahan statement Gus Chan ini juga lebih membuat kita lebih luas gitu ya memandang kerukunan, perbedaan gitu ya, karena ya balik lagi bahwa kalau kita bicara dalam konteks apapun, kita memang berbeda label agama, tetapi kita adalah satu manusia gitu, kemanusiaan gitu intinya, dan ya kita ngelihat itu dalam kedewasaan lah. Oke Gus, nah ini yang menarik Gus, aku juga jadi pengen mengawali dulu ya sebelum nanti masuk ke ketenangan tadi gitu. Tadi ada kata-kata menarik bahwa perjalanan terjauh adalah perjalanan ke dalam diri gitu.
Padahal kan kita tuh bareng terus sama diri tuh hampir tiap detik, betul nggak Gus? Ya, Tapi boleh nggak dielaborasi maksud perjalanan terjauh ke dalam itu kan dekat Gus? Piye nih Gus? sebenarnya dekat, tapi kemudian kita seringkali lupa diri, ya kan? Dan yang lebih bahaya dari lupa diri ada satu lagi, lalai, ya. Yang lebih bahaya dari lupa itu lalai. Karena kalau lupa itu tidak bisa dihukumi, namanya lupa. Ya. Tapi kalau lalai itu sengaja melupakan. Ya. Ya. Nah, karena kita sering lupa diri, sering lalai, maka sesuatu yang sebetulnya dekat menjadi semakin jauh, semakin jauh. Ya. Kita seringkali seolah-olah tidak dibekali oleh Allah dengan karunia akal, sehingga kita sering kehabisan akal. Ya. Kita sering mengalami sesuatu hal yang kita rasa di luar akal, ya, tidak masuk akal, dan lain sebagainya. Nah, kita seringkali kemudian merasa tidak dibekali oleh Allah dengan keluhuran hati nurani, ya, sehingga kita tidak suka mendengarkan kata hati. Seolah-olah hidup tanpa bekal sama sekali, sehingga kita sering juga mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kesedihan. Kita merasa ditinggalkan oleh dunia, ya, ditinggalkan oleh orang-orang sekitar kita, sampai-sampai kita tidak lagi bisa melihat diri kita sendiri. Nah, itulah yang menjadikan kita jauh dengan diri kita. Maka perjalanan terjauh adalah perjalanan menuju diri kita sendiri. Sering kita melakukan perjalanan kemana-mana, sejauh apapun itu, ya, ke luar negeri, keluar pulau, keluar kota. Tapi kita lupa pada diri kita. Wah, ketika ada makanan enak, wisata kuliner, lupa kita bahwa ada batas. Ketika ada barang-barang yang mungkin sedang diskon besar-besaran, great sale, atau barang-barang yang bagus, lupa bahwa diri kita ada batas. Beli baju 5 itu mau dipakai kapan, Kang Abu? Ya. Nggak usah jauh-jauh, ya di rumah kami sendiri ngelihat barang, ngelihat sesuatu yang barusan tadi saya bawa, saya baru pulang dari Solo, saya bawa telur asin dari Banyumas, ya. 8 keranjang, ya. Itu seminggu yang lalu saya pulang dari Bandung bawa bebek Ali Burma itu lah, ya, beberapa kardus itu semuanya belum dieksekusi, semuanya masuk kulkas, ya. Itu karena habis beli lupa, kita nggak kenal batas diri kita sendiri. Nah, dan itu paling sering, ya, tidak bermaksud gender, ya. Paling sering kan ibu-ibu, ya. Habis beli ini, taruh lupa. Kalau kita mampu mengenal batas kita sendiri, maka kita menjadi dekat dengan diri kita. Nah, batas-batasnya ini, penghalang-penghalangnya ini apa? Penghalang-penghalangnya ini selera-selera duniawi. Coba deh, ketika mau ada kegiatan, ada acara, bingung kita mau pakai baju apa. Nggih, ibu-ibu. Ya. Tapi ketika buka lemari, penuh itu baju. Ya. Terus ngomong, aku nggak punya baju gitu ya? Ya, saya juga begitu, sama saja. Ya, saya juga akhirnya punya banyak pilihan yang kayak saya tidak bisa milih. Akhirnya saya serahkan pada istri, sudah terserah baju apa. Karena kemudian kita tidak kenal batas kita sendiri. Punya berapa sepatu, punya ini dan itu. Jadi penghalang-penghalang yang menjadikan kita jauh dengan diri kita sendiri adalah selera-selera duniawi kita. Ketika kita tidak mampu lagi mengelola panca indera kita tidak mampu mengelola pola pikir kita, pola rasa kita, itu menjadikan kita menghalangi diri kita dengan diri kita sendiri. Kira-kira begitu, Kang Abu. Oke, tadi ngomongin keluar, ini menarik Gus ya tentang batas. Nanti aku pengen dalemin lagi masalah batasan ini yang kita kadang lupa batas, bahwa beli 5 butuhnya 1, beli 10 butuhnya 1, dan kita kecanduan untuk melampaui batas gitu ya, dan lalai. Ini menarik banget Gus. Gus, tadi kan ada kata-kata bahwa keluar kota, keluar pulau, keluar negeri. Gus Chan kan baru pulang dari Jepang tuh ya kemarin ya. Oh iya. Ya kan? Dan pasti di situ Gus Chan ngelihat sesuatu yang menarik gitu. Dan kalau boleh diceritain Gus, ada pelajaran apa sih dari safarnya Gus Chan ke Jepang gitu ya? Sebagai seorang sufi kan pasti ikro terus tuh ya, observe terus tuh gitu ya. Apa yang bisa diambil pelajaran dari perjalanan ke Jepang kemarin Gus? Saya takjub gak ada nyamuk. Kok bisa nggak digigit nyamuk itu? Orang Jepang ngapain ya? Ya, nggak ada nyamuk. Kemudian
suasananya sejuk gitu ya. Sejuk dalam artian bukan panas, bukan itu ya. Sejuk itu hati kita menjadi tenang karena semuanya serba teratur. Terus satu hal lagi yang sangat saya tekuni untuk saya pelajari sampai pulang adalah susah sekali menemukan sampah ya. Susah sekali menemukan sampah. Kalau kita kan di depan mata banyak sampah berceceran ya. Setelah saya amati ternyata contohnya mereka membuka plastik itu, plastiknya kalau tidak menemukan tempat sampah maka akan disaku, kantongi ya. Gitu. Kemudian semuanya serba teratur, rajin sekali ya. Pagi-pagi betul orang-orang udah semuanya jalan kaki. Kalau dalam pandangan saya ya, barangkali memang ada yang naik kendaraan. Semuanya jalan kaki menuju stasiun, rapi gitu. Saya kira-kira sama suasananya dengan Manggarai atau Gambir, tapi dengan kerapian yang jauh berbeda. Mereka berbaris antri untuk masuk ke dalam kereta gitu. Tidak ada yang berebut, memberi kesempatan yang keluar terlebih dahulu, baru kemudian mereka masuk. Kemudian di dalam kereta juga tidak berebut tempat duduk, benar-benar memberikan prioritas kepada yang berkebutuhan lebih gitu ya, berkebutuhan tertentu. Kemudian masyarakatnya itu saya pikir ramah ya, ramah, sopan, kemudian tidak ikut campur urusan orang lain, ya, tidak ikut campur urusan orang lain. Kita punya urusan kita masing-masing. Dan saya lihat kamar mandinya, karena kami kan tidak menginap di hotel, kami nyewa rumah gitu ya, nyewa rumah. Itu benar-benar bersih, rapi. Awal-awal juga bingung pakai toiletnya canggih banget gitu ya. Ini mau ngapain, budget apa ini gitu ya. Stres juga sebagai orang desa, orang kampung. Ya, mungkin beda dengan ibu-ibu udah sering ke luar negeri, bagi kami sesuatu yang istimewa juga. Semuanya tertata rapi, sampah dipilah-pilah ya. Sampah yang kering, sampah yang basah, semuanya teratur. Kemudian itu yang menjadikan kami malu hati. Ketika kami masuk sebersih itu, serapi itu, ketika kami keluar, kami harus bisa sebersih dan serapi itu. Banyak hal yang bisa kami pelajari dari saudara kita ya di Jepang sana, bahwa Indonesia punya potensi yang sangat besar sesungguhnya. Tapi kalau kita tidak mau memulainya, maka itu akan menjadi ya sekedar dongeng, ngomong kosong. Dan alhamdulillah kami pelan-pelan di rumah juga mulai mempraktekannya, walaupun itu tidak mudah ya. Ada lagi kerannya bisa diminum airnya ya. Coba di sini sakit perut 7 hari itu. Iya kan? Semuanya dan satu lagi kebanggaan terhadap bahasa. Setahu kami, pengalaman kami ya, kita pakai bahasa Inggris, mereka balasnya pakai bahasa Jepang. Ya, kita nggak paham, mereka cuek tetap pakai bahasa Jepang. Tahu gitu kan, saya pakai bahasa Madura aja kan? Karena pakai bahasa apapun dijawab pakai bahasa Jepang. Itu suatu kebanggaan mereka terhadap bangsa, karena bahasa menunjukkan bangsa. Ya kita dipaksa dalam tanda kutip untuk belajar bahasa mereka. Nah, sedangkan kita ini kan ke Inggrisan, ke Arab-Araban, ke Cina-Cinaan ya. Kita merasa dikit-dikit afwan gitu ya, dikit-dikit ya. Ya kan? Masya Allah, tabarakallah ya, gitu kan ya. Ya kan? Padahal latah ya Gus ya. Iya. Ya sudah, sehat-sehat saja ya, kan gitu aja kan cukup kan? Cukup. Fi amanillah gitu. Masya Allah kan, waduh, ini Islami banget. Padahal orang sana juga nggak begitu amat gitu kan. Jadi kalau kita bangga menggunakan bahasa ibu kita, maka kita dekat dengan diri kita. Perjalanan menuju diri tidak sejauh itu, ya. Karena ketika kita melakukan perjalanan dan itu menjadi perjalanan yang terjauh, itu pasti karena kita kehilangan banyak hal. Kehilangan akar tradisi kita, kehilangan bahasa ibu kita, kehilangan ajaran-ajaran leluhur kita. Kita menjadi asing di bangsa dan negara kita sendiri, kita menjadi asing dengan diri kita sendiri. Itu yang menjadikan kita jauh. Oke. Dan aku pengen kaitin gini Gus. Gusan yang tadi serentetan cerita itu kan sebetulnya dasar-dasar Islam yang benar gitu Gus, quote and quote ya. Mantri lah, bersih lah gitu. Nah sementara di negara yang Islamnya paling banyak, mungkin Gus Chan juga tadi bilang ada kekaget-kagetan gitu. Nah pertanyaannya adalah, apakah agama ini juga sangat memengaruhi kebudayaan Gus? Sehingga maaf ya kalau kita bicara Islam dan Islami dua hal yang berbeda gitu. Muhammad Abdul juga kan bilang bahwa saya tidak melihat
Islam di timur, tapi orang Islamnya banyak. Dan saya nggak ngelihat orang Islam saya sedikit melihat orang Islam di barat, tapi Islaminya dapat gitu. Nah, dalam perspektif Gus Chan gitu ya, apalagi nanti kita mungkin bicara lebih dalam konteks Sufism gitu ya, bahwa gimana tuh kok Jepang bisa seteratur gitu, padahal ya dalam tanda petik mungkin agamanya nggak terlalu religius lah gitu, Gus. Gimana tanggapan Gus Chan? Karena pada awalnya agama itu adalah hubungan dengan Tuhan. Ya. Sedangkan hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam semesta, itu sudah lebih dahulu, dalam tanda kutip ya, lebih dahulu diawali oleh kebudayaan, oleh tradisi, ya. oleh sesuatu yang sifatnya kebumian. Peristiwa beragama itu kurang lebih dimulai ketika paling dekat dengan cerita-cerita agama kita adalah Ibrahim mencari Tuhan. Ya. Hubungannya lebih pada ketuhanan. Ya. Sedangkan yang kebumian itu kita sudah lebih dari cukup diberi pengertian, diberi pemahaman oleh leluhur kita. Ketika komposisi antara kelangitan dan kebumian ini tidak sinkron, porsinya lebih banyak yang ketuhanan, kelangitan, maka kita menjadi berjarak dengan kebumian kita, dengan keluhuran kita. Oke. Ya. Kita memberi sarung pada pohon saja sudah langsung dianggap syirik. Bener Gus, itu banget. Ya, padahal nggak ada hubungannya dengan syirik gitu. Ya, kita hanya menghormati, menghargai pohon yang sudah memberikan kerindangan, kesejukan, dan lain sebagainya. Air, ya kan. Kita memberi bunga kepada laut sudah dianggap syirik. Padahal itu kebudayaan tinggi. Ya. Pada akhirnya ketika kita berjarak dengan kebumian kita semakin tidak memberi arti pada bumi itu sendiri, ya terjadilah kerusakan. Kalau sedikit-sedikit dikaitkan dengan dosa, sedikit-sedikit dikaitkan dengan ancaman masuk neraka, sedikit-sedikit dikaitkan dengan Tuhan tidak rela, dan lain sebagainya, ya kemudian barangkali kita berorientasi kebersihan langit, bukan lagi kebersihan bumi ya. Dan kebersihan langit itu terlalu apa ya, terlalu nggak jelas apa maksudnya gitu ya. Terlalu absurd gitu. Absurd, yes. Ya, terlalu absurd. Gitu. Saya baca di Twitter yang kemarin ditandai oleh Gus Nadir Sahusen, ada yang menilai peristiwa salamannya antara Imam Besar Istiqlal, Profesor Nazaruddin dengan Paus Fransiskus itu, dia beraninya mengatakan 100% masuk neraka. Buset, panitianya aja belum dibentuk kan gitu. Itu gimana ceritanya ya? Itu orang-orang yang sudah nggak peduli dengan bumi gitu, orientasinya langit melulu ya, sehingga ketika diajak untuk menata bumi ya tidak terlalu berselera, dianggapnya itu adalah duniawi gitu, dia fokus pada ukhrawi. Nah ketika sudah langitnya kepalanya sudah langit, kakinya nginjek bumi enggak, kalau kakinya sudah ngambang dia sudah bukan manusia gitu. Ya, nah barangkali saudara-saudara kita di Jepang itu masih tetap nginjek bumi walaupun kepalanya sudah langit. Kita perlu belajar kepada siapapun, anak bangsa manapun yang masih mampu nginjek bumi gitu. Ya, bolehlah sudut langit tapi jangan sampai tidak nginjek bumi. Ya, kalau nggak nginjek bumi jadi apa Ibu? Ya, ini tapi Gus Nadir kayaknya kupingnya nging ya kita. Jangan diundang lah itu, jangan diundang itu. Jangan ya. Ya kemarin aku juga shock ngeliat postingan Gus Nadir gitu. Buset, ada yang jelas-jelas ngeposting bahwa imam besar imam besar Istiqlal ini dalam tanda petik melakukan, wah udah itu banyak, dan yang komen banyak banget. Ya menarik ya Gus ya. Aduh, iya. Sesuatu yang selalu ada yang begitu, dan itu dinamika itu Pak. Itu juga bahan bagi kita untuk introspeksi. Karena jangan-jangan benar, kita juga nggak tahu kan ya. Betul. Bahwa di dalam kebaikan itu selalu ada potensi keburukan, sekecil apapun. Di dalam keburukan selalu ada potensi kebaikan, sekecil apapun. Apa yang kau sangka benar, belum tentu benar. Siapa tahu salah. Ya. Apa yang kau sangka salah, belum tentu salah. Siapa tahu benar. Kita tidak benar-benar tahu. Makanya ketika komen terhadap sesuatu pun, ya cukup kita komenin kata-katanya saja lah. Kita komenin komennya saja. Jangan sampai kita membenci orangnya. Ya, kehidupan itu kan panggung sandiwara, kata
kata lagu ya, kata Ahmad Al-Ghazali. God bless. Ya, God bless ya. Mhm. Ada lagi yang di kantor takwa tadi saya buka sebelum kegiatan ini adalah kesadaran adalah matahari, ya, kesabaran adalah bumi, keberanian adalah cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Nah, jangan hanya berhenti pada kata-kata saja tanpa dilaksanakan. Kalau kita menganggap bahwa komen itu salah, ya kita jangan pula mengomeninya dengan cara yang salah gitu. Ya, nice. Ya. Tawassul bil haq, tawassul bis sabr itu benar-benar dengan kebenaran dan kesabaran ya. Oke. Jangan sampai kita membela kebenaran dengan cara yang salah. Dan jangan sampai kita menjadi kesalahan berikutnya dari komen kita terhadap kesalahan itu. Oke Gus, kita masuk ke esensi yang mau kita bahas. Gus, ada beberapa perspektif bahwa ketika seseorang sudah mempelajari spiritual, salah satunya kalau dalam konteksnya Gus Chan ini kan sufism gitu ya, bahwa seorang sufi itu jarang kemerungsung katanya Gus, atau seorang sufi itu sudah mencapai puncak kedamaian batin gitu, sehingga ketika seseorang belajar mindfulness lah, sufism lah, apapun itu penamaan yang kaitannya sama kesadaran, harapannya adalah saya ingin lepas dari kegundahan, khawatir, cemas, dan seterusnya. Nah pertanyaannya, apakah seperti itu? Gus Chandra sebagai seorang sufism, apakah masih ada kemerungsungnya? Dan yang paling terpenting adalah nanti mungkin boleh dikasih tips and trick sama kita-kita gitu, menghadapi ketidaktenangan batin tuh piye sih, gimana sih gitu? Monggo Gus. Bahwa kita ini manusia, ya kita ini tetap manusia pengaku. Oke. Omong kosong kalau tidak panik, tidak takut, tidak sedih, tidak khawatir, itu omong kosong. Ya. Bahkan tidak birahi, itu omong kosong. Ya. Kita mengalami persoalan yang kurang lebih sama. Yang membedakan kita adalah cara mengatasinya. Oke. Ya. Kecepatan kita atau kelambatan kita dalam mengatasi suatu persoalan. Saya tadi kan cerita pulang buat telur asin ya. Karena saya sowan guru kami yang di Banyumas. Beliau sedang gundah gulana. Ahli Guru, torekot. ini guru ya? Guru ya? Guru. Oke. Iya, ahli torekot. Saya ahli ma'rifat juga. Saya mengaji kepada beliau di torekot Satoriyah di sana. Sedang gundah gulana. Apa yang digundahkan? Gus, ini bagaimana ini? Kok jamaah ahli torekot juga sedang rame? Nanti kan saya bilang kan banyak isu benturan-benturan kan ya. Jamaah ahli torekot juga sedang rame tentang bagaimana melengsarkan pemimpin tertingginya, ya, rebutan juga. Oh, jadi di Torikot juga pengen terus menguasai gitu Gus? Ya, ini isu yang berkesinambungan, yang berkaitan satu sama lain. Isunya bergandengan dengan Pak Alawi dan Nuriyah Wali Songo. Dengan kuburan-kuburan yang diganti namanya menjadi kuburan-kuburan apa namanya habaib, yang bukan kuburan habaib sebenarnya. Ini terjadi banyak tempat di Indonesia, sedang terjadi banyak isu yang semuanya merupakan isu benturan, bahkan sampai menyentuh pada wilayah-wilayah kalangan makrifat. Ya. Beliau gundah ini kenapa kok sampai ahli-ahli makrifat juga rame gitu. Ya kan? Kuburan diganti namanya, yang tadinya Kanjeng Raden Temenggung menjadi Habib siapa ya gitu. Kemudian pengen ada keinginan untuk melengsarkan pemimpin jamaah Torekoh, akan ada muktamar dan lain sebagainya. Kok seolah-olah nggak megang ilmu tasawuf, ini gimana? Kok seolah-olah sudah tidak memelihara kebeningan hati? Kok seolah-olah mau menggunakan cara pandang yang tidak makrifat lagi? Ini apa yang terjadi? Gundah juga. Kenapa? Karena masih manusia. Ya. Yang membedakan, kita tuh sama-sama punya dosa, yang membedakan hanya cara berdosanya saja kan. Bagus tuh. Ya. Cara berdosanya beda-beda. Itu quote keren tuh. Kita sama-sama punya dosa, cuy. Yang bedain cara bikinnya ya. Cara dosanya, cara berdosanya. Oke. Sama. Ya. Kita sama-sama gundah juga. Yang membedakan adalah cara mengatasinya. Ya. Suatu ketika saya didatangi oleh salah satu teman lah gitu. Gus, saya mau curhat. Ada apa? Saya ini bisa-bisa nggak bisa lanjut kuliah S3. Loh, kenapa? Nggak punya duit buat bayar. Ya. Terus solusimu apa? Ya karena saya nggak punya solusi lah, saya curhat sama Gus. Loh, nggak bisa gitu.
Yang punya masalah kamu, kenapa aku diikut-ikutkan, ya begitu kan? Ya, yang kuliah kamu, yang bayar kamu, yang nggak bisa bayar kamu kok saya diikut-ikutkan. Terus maksudmu kamu mau pinjam duit aku? Nggak ada. Ya, itu urusanmu. Saya kalau bisa juga mau pinjam duit, saya bilang gitu kan. Kita punya masalah masing-masing kan. Saya bilang pada dia, dalam hidup itu yang terpenting bukan apa masalahnya, ya, tapi orientasi kita terhadap opsi solusi. Masalah kan datang terus, ibu bapak. Oke. Tapi kita punya orientasi solusi apa? Kalau ada sesuatu persoalan, maka sedikitnya kita harus punya 4 opsi solusi, 4 cara pandang. Ya. Kenapa begitu? Karena penjuru itu mata angin ada 4. Kita persis berada di tengah-tengahnya. Maka ketika menghadapi suatu persoalan, kita minimal harus punya 4 opsi solusi. Ya. Itu baru kita disebut arif. Ya. Kalau cuma satu opsi solusi, ya kita diantem sudah selesai, kita berantakan ya. Tapi kalau punya 4 itu kita arif. Nah, 4 penjuru 4 mata angin ini kalau kita mau lebih detail lagi, ternyata ada 4 lagi di sisi-sisinya. Maka ada barat laut, tenggara, timur laut. Satu persoalan kita punya 8 opsi solusi. Itu yang menyebabkan kita disebut arif dan bijaksana. Oke. Ya, kalau mampu 8. Itu masih ada lagi ngaku atas dan bawah. Ya. Utara, selatan, barat, timur, barat daya, barat laut, timur laut, tenggara, atas, bawah. Itu baru disebut arif billah. Ya, arif billah. Arif karena Allah. Ya, yang ke-11 itu diri kita sendiri. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Ketika berhasil 11, selesailah kita sebagai manusia yang berorientasi kepada diri kita sendiri. Kita sudah menjadi bagian dari rahmatan lil alamin. Kita berorientasi kepada keumatan, kepada orang banyak, kepada orang lain. Tidak mengambil, kalaupun mengambil hanya sedikit. Karena sebagian besarnya kita serahkan, kita kembalikan kepada umat manusia. Ya. Jadi kalau sampai menimbang sesuatu, memikirkan sesuatu, bukan lagi berorientasi pada diri sendiri, sudah tidak lagi berjarak jauh dengan diri kita sendiri. Kita sudah dekat, sudah cepat selesai, kemudian kita mengurusi orang lain. Itu 11 itu. Ya. Barat, timur, utara, selatan, barat laut, barat daya, timur laut, tenggara, atas, bawah, dan diri kita. Nah, aku berada tepat pada diriku sendiri. Aku bukan kanan, aku bukan kiri, aku bukan depan, aku bukan belakang. Aku bukan barat, aku bukan timur, aku bukan utara, aku bukan selatan. Aku tepat berada pada diriku sendiri. Akulah poros segala penjuru. Ketika mampu menjadi poros bagi segala penjuru, menjadi pusat bagi kesemestaan, maka kita bisa berorientasi hidup untuk memberi manfaat sebesar-besarnya kepada alam semesta, kepada sesama manusia. Gitu. Saya terangkan itu kepada teman yang hampir-hampir nggak bisa lanjut S3 itu. Hasilnya, dia tambah pusing. terus solusinya apa, Gus? Ya nggak tahu kan, aku cuma nerangkan, kamu punya masalah. Faktanya besok saya harus bayar, itu urusanmu, kamu yang bayar bukan aku. Nah, tapi saya menemaninya bahwa contohnya satu, opsi solusinya adalah kamu harus menjual aset, itu satu. Kedua, harus mungkin menggadaikan aset ya. Ketiga, meminjam teman. Keempat, menghubungi rektorat untuk memohon keringanan. Jadi saya tunjukkan sampai 11 lagi kira-kira. Ya, setelah malam itu dia nggak curhat lagi, barangkali sudah di DU atau barangkali sudah selesai masalahnya, saya juga tahu. Ya, masalah kita masing-masing aja, sama-sama punya masalah kita kayak gitu. Tapi harus mampu begitu. Jangan mendahulukan panik.
Karena panik tidak menyelesaikan persoalan. Ya. Jangan mendahulukan khawatir berlebihan dan lain sebagainya. Ya, seperti orang ditikam, orang diancam pisau, ya, disudutkan di tembok, diancam pisau. Ya. Pilihannya tinggal dua, tetap takut atau berani. Karena kira-kira ya sama-sama mati kan gitu. Ya kan? Diancam pisau, disudutkan di tembok, tidak punya pilihan lagi. Habis semua pilihan, tinggal dua, takut atau berani. Kalau mampu memilih berani, kenapa harus takut? Kalau bisa memilih senang, kenapa harus sedih? Kalau bisa berharap, kenapa harus cemas? Gitu. Nah, pilihan-pilihan kita inilah yang menentukan ketenangan batin kita. Nah, dari judul sudah menarik ini, tumben-tumben Kang Abu Marlon cerdas kan, tumben-tumben. Biasanya semua dijuduli humor sufi, Bu. Humor sufi, terus nggak selesai. Ini kok ada judul ini, berarti kan cerdas. Ya. Udah mulai ya. Alhamdulillah ada manfaatnya kita bergaul. Pertemanan yang saling bermanfaat ya. Iya. Judulnya adalah ketenangan batin. Ini luar biasa judul ini. Karena batin itu asmaul Gusti Allah. Batin itu namanya Allah. Oh, oke. Ya, al-batinu. Artinya ketenangan itu buat aku punya hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Ya. Kalau jiwa ya kira-kira sakit jiwa, ya nggak ada sakit batin, sakit jiwa nggak ada sakit batin. Nah jiwa itu nafsu itu diri kita. Nah ketika kita sakit jiwa, yang sakit diri kita sendiri. Ya, tidak ada sebutan sakit batin. Berarti Gusti Allah itu tidak pernah akan sakit gitu. Nah ketika dijuduli ketenangan batin dan itu sangat tepat. Ketenangan itu memang sifatnya batin ya. Batin itu Allah. Batin itu namanya Allah. Ya. Wadzahiru wal batinu al batinu Allah. Maka kita bisa mencapai ketenangan batin ketika kita berdekat-dekatan dengan Allah. Kalau kita semindi, kita nyandar, kita nempel kepada Allah, maka kita akan mencapai ketenangan batin. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir, dengan ingat kepada Allah, maka tentramlah hati kita, tenanglah batin kita. Nah, kuncinya ketenangan batin apa? Ingat kepada Allah. Berdekat-dekatan dengan Allah. Bersandar hanya kepada Allah. Allahus Samad. Allah yang kepadanya segala sesuatu bergantung, bersandar, berharap. Cerdas, judulnya bagus. Teruskan, lanjutkan. Cuman pas habis dikasih judul, bagus sih komen Gus Chan. Ya nanti aku akan cuman bilang, ya tenang aja gitu ya Gus. Kalau ditanya apa-apa ya jawabannya ya tenang. tapi nggak ngasih solusi juga sih ya. Solusi ya. Pokoknya tenang aja. Soalnya ingat Gus, saya ingat Gus Dur pernah berkata, ditanya orang, Gus, ini bagaimana masalahnya? Masalah ini solusinya gimana? Ya biar aja, tenang aja. Disebut masalah ya karena masalah. Kalau bukan masalah tidak akan disebut masalah, ya biarkan saja. Tiap-tiap hal kan punya nama kan. Disebut kursi kenapa? Karena kursi kan. Disebut peci karena peci. Disebut masalah ya karena masalah. Ya biarkan masalah tetap menjadi dirinya sendiri. Ya. Nah kita jangan berorientasi pada masalah itu. Butuhnya apa? Butuhnya solusi, ya temukan solusinya. Jangan rewel aja pada masalah itu kan. Itu kira-kira. Wah keren Gus, keren. Gus tadi ada kata-kata menarik bahwa zikir mengingat Allah gitu ya. Itu menarik tuh. Tapi aku pengen korelasikan dengan praktikal atau sesuatu yang bisa kita lakukan. Contoh, aku bisa ingat Gus Chan karena aku pernah ketemu sama Gus Chan. Maka aku bisa ingat, betul nggak? Ya. Karena tanpa pertemuan tidak mungkin bisa mengingat. Tanpa perjumpaan tidak mungkin bisa mengingat gitu. Ya. Nah, dalam perspektif ini kan kita bicara mengingat Allah nih gitu. Gimana sih sebenarnya kalau kita bicara dalam zikrullah yang nyata, yang mengingat Allah itu kan saya rasa bukan hanya mengingat nama Allah, bukan hanya itu gitu. Tapi practical way dalam perspektif Sufism lah katakanlah gitu. Ingat kepada Allah tuh karya nyatanya apa sih Gus? Ya. Pangkal persoalan asal muasal kegelisahan, ketakutan dan lain sebagainya adalah karena kita kehilangan ingatan terhadap Allah. Ya, kita hilang ingatan bahwa pernah terjadi perjumpaan dengan yang menciptakan kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Hei, bersaksikanlah bahwa aku Tuhanmu. Nulinjih Gusti Allah, iya benar bahwa engkau Tuhanku. Tidak ada penolakan sama sekali.
Itu peristiwa kalau dalam kajian tasawuf di alam alastu. Ya. Tapi kemudian ketika kita mengalami perjalanan di dunia, kita dilahirkan lahir ceprot di dunia, kita mengalami lupa dan lalai. Sehingga kita diwajibkan untuk mengingat dan mengingatkan. Ya, karena lupa dan lalai. Nah, untuk sampai pada tahap ingat, itu perjalanannya jauh. Harus mengingat-ingat dulu. Mengingat-ingat kapan ya ketemu aku, gitu kan, mengingat-ingat. Nah, kemudian ada samar-samar mulai ada memorinya, baru kita mengingat. Setelah mengingat baru ingat. Setelah ingat baru mengingatkan. Mengingat, ingat baru mengingatkan. Lah ini ingat aja belum, sudah buru-buru mau mengingatkan. Manusia ini kan betapa luar biasanya manusia, semangat spiritualnya. Yeah. Ingat aja belum, mengingat aja masih nggak beres, buru-buru mengingatkan. Oke. Makanya kita seringkali mencederai diri kita sendiri. Bahwa untuk ingat sesuatu harus mengalami peristiwa terlebih dahulu, ya betul. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita pernah mengalami perjumpaan dengan Allah di mana? Di alam alastu. Sebelum kita dikirim untuk perjalanan berikutnya di alam dunia. Ya. Nah, kita diminta mengingat. Kita diminta mengingat-ingat. Supaya apa? Supaya ingat. Dengan ingat itulah kemudian kita baru mengingatkan satu sama lain. Nah, jadi kita mengalami lupa akut, kalau saya bilang begitu. Lupa akut. Sehingga kita seolah-olah tidak pernah ketemu sama Allah. Pernah. Ya. Kapan-kapan kalau saya diundang lagi, tapi kawan-kapan ya, Abu Marus semakin lama semakin nggak sering undang saya lagi nih. Tolong diprotes ibu-ibu. Masa 6 bulan sekali undang saya. Kayak nggak butuh lagi. Ya. Ya. Ini ada perjalanan ini, martabat 7 namanya, ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Kemudian arwah, atsam, mitsal, insan, atau model di alam insan itu kita mengalami perjalanan sampai kepada insan kami. Ya. Saya tidak akan menerangkan yang ahadiyah, wahdah, wahidiyah ya. Kemudian arwah, atsam enggak. Saya akan mengutip sedikit bahwa kita sebelum sampai ke alam insan, kita melewati alam mitsal. Oke. Alam mitsal ini, ya mitsalnya itu kan umpamanya ya. Oke. Permisalan, perumpamaan. Kita mengalami alam mitsal sebelum kita melanjutkan ke alam insan. Nah, gara-gara kita melewati alam mitsal, kita masuk ke alam perumpamaan, maka ya seumpamanya ada Abu Marlu, seumpamanya ada Fastabiqul Khairat, seumpamanya ada Teh Ija, seumpamanya ada Budija gitu. Kita ini cuma umpama, Bu. Umpama ada. Gak bener-bener ada. Tapi kita merasa terlanjur merasa ada. Oke. Terlanjur merasa ada, maka sukanya mengada-ada. Ya. Tidak betul-betul ada. Tidak betul-betul ada, maka sukanya mengada-ada. Terlanjur merasa ada. Itulah pangkal persoalan kegelisahan. Butuh eksistensi, butuh menonjolkan diri, butuh diakui, butuh menampak-nampakkan. Kalau nggak dilihat, gelisah. Ya. Sudah dandan cantik dengan segala gemerlap, kok nggak ada yang nyapa? Gelisah. Ya. Sudah belajar ilmunya tinggi, gelarnya panjang, tidak diajak diskusi, gelisah. Ya. Sudah beli tempat yang strategis di tempat di jalan yang semua orang lihat, kok ternyata tetap sepi, gelisah. Sementara para sufi justru sebaliknya, pengen tidak menampakkan diri, bersembunyi di tempat-tempat yang tidak mudah diakses, namanya dia hapus sendiri, dicoret sendiri, gitu. Ya, di eksistensi yang dia lakukan. Sedangkan kebanyakan manusia justru menjadi eksistensi itu. Jadi kita mendekatkan diri kita pada sumber-sumber kegelisahan, sumber-sumber ketakutan, kepanikan. Kita ini sebelum sampai ke alam insan melewati alam mitsal.
Alam yasar ini alam perumpamaan. Itu yang menjadikan kita itu serba umpama. Kita ini barang umpama. Ya, kita itu tidak benar-benar ada. Karena kita tidak benar-benar ada, maka kita sukanya mengada-ada. Gara-gara suka mengada-ada, kita terlanjur merasa ada. Maka sampai belajar ilmu apapun, dengan guru mulia yang dimanapun, selalu diajari melepaskan diri dari kemelekatan, meniada, ya, mengambil jarak dengan selera duniawi, selalu begitu. Coba kalau belajar sama Chandra Malik, langsung dibuka semua gitu, nggak usah pakai lama ya. Benar. Ini loh, begini loh, ini begini loh, ini begini loh kan gitu. Iya. Soalnya kan sufi yang lain nggak mau ngaku, kecuali satu ini yang ngaku itu aja kan ya. Loh, jangan cuma ngaku, laku. Kalau ngaku doang nggak laku buat apa? Benar-benar Gus. Ya. Benar-benar. Iya, di karya-karya seni kita diingatkan. Ini lagunya God Bless tadi kan, dunianya panggung sandiwara. Betul itu. Kita hanya menjalankan peran-peran seumpama aja, tidak benar-benar ada. Kita ini mengalami fana. Tuh. Nah, kalau kita bisa sampai fana fil baqo, ya, walaupun kita tiada, tapi kita menyatu dengan yang maha ada. Nah, fana fil baqo kan tinggal baqoknya, fananya hilang. Ya, maka kita akan mengalami kehidupan yang selama-lamanya berada di dalam adanya Allah. Ini perlu ketemu lagi, ketemu darat ini. Kalau cuma online gini ya enggak. Siap Gus, siap. Udah not tuh. Nanti mohon ya, Ibu Kepala Sekolah dicatat ya. Ini Gus Chan udah lama nggak diundang, mulai rewel nih ya. Kok kayak nggak kenal sih? Oke Gus. Gus kan ini juga menarik gitu ya. Kalau ini nambah satu gitu Gus. Maaf ya, mungkin saya pengen ngaitin lagi sama kayak tarekat lah atau tadi habaib lah atau apa. Kan gini Gus. Maaf banget ya, ketika seseorang belajar itu biasanya mengaitkan diri kepada guru gitu misalnya Gus. Tapi yang menarik adalah, ya balik lagi gitu, ada ya, kita tahu ya faktanya, kita sama-sama ngerti gitu ya, justru malah si guru ini tidak membawa muridnya untuk menemukan, tetapi memang jadi si guru ini apa ya, kayak megangin murid terus supaya nggak hilang gitu Gus. Dan di situ jadi ada pride-nya, di situ jadi ada kemelekatan, dan akhirnya jadi quote and quote ya, kalau kata Imam Ali kan bicara bahwa undur makola, kamu jangan lihat siapanya tetapi apanya gitu. Nah ini saya pakai bahasa sederhana, menjadi taklid gitu Gus. Wah Gus, pertanyaan-pertanyaan tentang taklid ini hampir di setiap kajian tuh selalu ada. Gimana sih kita mencari guru sejati dan supaya tidak taklid kepada guru yang akhirnya jadi menyembah sosoknya, tapi kita lupa bahwa esensinya tidak ada di situ gitu. Monggo Gus. Ya, saya kasih clue sedikit aja yang sederhana ya. Ini perlu saya luruskan dulu bahwa ini bukan guru, atau barangkali kalau yang dimaksud guru adalah oke lah, guru itu punya hubungan dengan siswa. Ya, guru dengan siswa, kiai dengan santri, mursyid dengan murid. Karena ini jenis hubungan yang berbeda-beda. Nah, ini menarik Gus, monggo Gus. Guru dengan siswa, ya yang terjadi ya di lembaga-lembaga pendidikan itu kan ya, ada guru, ada siswa. Ada siswa, ada orang tua siswa, ada wali murid. Nah ini agak salah kaprah. Kenapa disebutnya wali murid bukan wali siswa? Nah betul. Ya, betul. Jadi barangkali carut marut pendidikan kita karena salah peristilahan. Ya, kalau sudah salah peristilahan, maka logika kita sudah akan carut marut. Ada guru, ada siswa, ada orang tua siswa, ada wali murid. Nah, wali murid ini walinya siapa? Wong di sekolah itu, di lembaga itu tidak ada murid, yang ada siswa. Betul. Ya kan? Ada mahasiswa, ada maha guru itu profesor kan itu. Ya. Ada wali amanah, amanahnya siapa saya nggak tahu itu. Peristilahnya kan menjadi carut marut di situ. Ya kan? Nah, kembali lagi soal tadi. Soal taklid ini seringkali dihubungkan dengan hubungan antara murid dengan mursyid. Ya. Cara paling mudah mengetahui mursyid itu kamil mukamil atau mursyid yang sesungguhnya, satu, dia cari murid atau tidak. Ya. Mursyid itu tidak akan pernah mencari murid. Oke. Kenapa? Karena murid yang mencari mursyid. Oke. Kalau orang Jawa bilang, tidak mungkin sumur itu mencari timba, mencari ember, ya. Tidak mungkin sumur itu mencari timba, tapi timbalah yang mencari sumur.
Oke. Ya, jadi kalau ada kemursidan yang membuka peluang pendaftaran murid gitu ya, itu bukan mursyid lah, itu kira-kira orang cari kerja lah ya. Ya, seenggaknya bagus buat roda ekonomi aja gitu Gus ya. Bagus lah, itu salah satu cara untuk ya berpenghasilan kan gitu. Ah. Terus kalau kemudian mursyid khawatir lepas dari muridnya, itu ya barangkali bukan mursyid. Karena seharusnya murid yang khawatir lepas dari mursyidnya. Oke. Ya. Jadi kalau sampai ada mursyid yang membina murid-muridnya agar tidak lepas, itu bukan mursyid lah. Ya. Itu mungkin apa ya? Apa? BLK, Balai Latihan Kerja. Nggak lepas ya. Ya. Karena mursyid lebih suka muridnya lepas. Oh, Gitu. keren. Oke. Kamu nggak kuat, nggak sabar ya pergi yo kan gitu. Pergi Oke. aja. Oke. Aku tidak berkepentingan untuk supaya kamu nggak lepas. Ya. Mau lepas silakan. Karena mursyid itu memberikan kemerdekaan berpikir. Mursyid itu berorientasi bukan pada dirinya sendiri, bukan pada muridnya harus menjadi seperti dirinya. Ya, tapi mursyid itu berorientasi pada kamu harus jadi dirimu sendiri. Man arafa nafsahu itu kamu harus kenal dirimu, bukan kenal aku. Oke. Ya, kamu harus lebih dekat pada dirimu sendiri, bukan kepadaku. Ya, kamu harus minta maaf pada dirimu, kamu harus minta tolong pada dirimu, kamu harus berterima kasih pada dirimu. Karena hanya dengan cara mengenal dirimu itulah kamu bisa mengenal Allah. Bukan dengan cara mengenal aku. Jadi kalau aku masih ada manfaatnya buat kamu, sedangkan kamu tidak bermanfaat bagi dirimu sendiri, aku gagal mengajari kamu. Oke. Maka mursyid itu tidak pernah khawatir. Anak didiknya murid itu masih mungkin pencuri lah, masih mungkin pencopet, masih mungkin apa. Dibiarkan mereka menemukan dirinya. Gitu. Bukan kemudian diwajibkan semuanya harus menjaga wudhu, kemudian atau harus ibadah yang benar-benar ketat, meninggalkan semua hal, tapi kehilangan dirinya sendiri. Bukan begitu. Tapi dibiarkan dia belajar dari dirinya loh. Mencuri itu begini sampai dia kemudian menemukan bahwa mencuri itu tidak benar. Dibiarkan menemukan sendiri. Ya, menipu, berbohong apa itu tidak benar. Dibiarkan menemukan sendiri. Itu bisa panjang, bisa sebentar, bisa lama. Itu tergantung pada perjalanan masing-masing. Seorang mursyid itu fungsinya mengantarkan, menemani. Ya. Bukan mengeksekusi. Itu salah, yang benar begini, bukan begitu. Ya. Beda pola pengajarannya dengan para pendidik dan pengajar yang lain. Yang dibutuhkan dari seorang mursyid itu kesabaran ekstra. Musim nggak musim ya dia tetap begitu. Rame nggak rame tetap begitu. Dibenci atau disayangi tetap begitu. Dipercaya atau tidak tetap begitu. Dia dengan pola yang mendekatkan orang pada dirinya sendiri, menemukan jalannya sendiri. Itu kemursidan yang saya pahami seperti itu. Jadi sepertinya lambat sekali, ya tergantung orangnya, tergantung si murid itu sendiri. Kok tetap mabuk, tetap minum, ya dia masih perjalanan. Ya, dia temani itu sampai akhirnya dia berhenti minum, berhenti mabuk, menemukan penyesalannya sendiri, bertobat atas kesadarannya sendiri, ikrar untuk tidak mengulangi itu benar-benar kesadaran. Bukan dengan ditakut-takuti, bukan dengan didalili dan lain sebagainya, bukan. Ya, itu yang saya pahami soal kemursyidaan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barangkali saya salah. Barangkali ada pendekatan yang lain. Tapi justru seringkali para mursyid itu muridnya sedikit. Itu yang saya tahu ya dari pola-pola yang lama ya. Oke. Tidak lebih dari 40. Ada yang 20 bahkan ada yang cuma 8. Ada yang begitu. Jadi bukan suatu organisasi besar gitu loh, Kang Abdul. Ya, yang berorientasi pada jumlah, bukan seperti itu. Dan tambang ya satu lagi. Dan tambang. Kamu lo ya yang ngomong ya. Kamu aku nggak ikut-ikutan. Iya. Wah Gus, keren banget Gus. Tapi Gus, maaf Gus. Concernnya adalah ketika sekarang kan ada garis keturunan yang let's say bahwa
yang sangat benar-benar concern untuk diikuti itu yang ada garis, let's say kita ngomongin habaib gitu ya, keturunan dan pun ya kita nggak tahu juga itu legitimate atau nggak. Ini kita tidak merendahkan atau apa, cuman kita berpikir waras lah ya dalam tanda petik. Nah, pertanyaannya kan adalah sekarang justru malah mengedepankan si garisnya, tapi kan juga balik lagi ya, kata kuncinya adalah bagaimana kita juga mengambil esensinya gitu. Gimana pandangan Gus Chan tentang garis keturunan, terus ya zuriyahnya lah atau apanya dalam konteks kemursidan ini tuh, piye Gus? Ya, saya heran kenapa kok orang itu ribut soal keturunan. Saya pengennya itu malah kenaikan tuh. Kok keturunan? Oh ya kenaikan. Pengen turun mulu ya. Iya. Ya itu tadi peristiwa datangnya Paus itu mengingatkan kita, jangan hanya ribut pada keturunan tapi kenaikan. Loh, tidaklah lo agama beliau ini yang punya sejarah tentang kenaikan Isa Al-Masih. Kenaikan, naik. Benar Gus, benar. Jangan keturunan mulu. Benar Gus, wah keren Gus. Mantap. Dari tadi keren mulu, nggak naik. Nggak, masalahnya ya udah deh pokoknya gitu. Ya, jangan hanya berorientasi pada keturunan, tapi ya mari berorientasi pada kenaikan. Kenaikan apa sih? Kenaikan derajat keluhuran kita ini loh. Ya. Nice. Apakah kita hanya akan berhenti saja menjadi anak, atau kemudian kita akan berhenti saja menjadi bapak, atau hanya kakek, atau hanya uyut gitu ya? Atau kita pengen menjadi leluhur. Ya, kalau kita mau menjadi leluhur, maka kita harus luhur. Perkataan kita luhur, pikiran kita luhur, perasaan kita luhur, perbuatan kita luhur. Itu yang menjadikan kita leluhur. Kita dengar dari bapak kita, ibu kita, kakek kita loh. Itu loh, leluhur muka atas dulu itu, ya. Itu punya pesantren besar, oh itu panglimanya di Ponegoro ya, atau itu dulu orang begini orang begitu, itu di atas kita. Turunannya kok ngomong dalam model Chandra sama Abu Malu, ini apa nggak malu gitu? Dulu tuh mbahmu tuh bangun masjid, mbahmu. Lu sekarang kok kamu tinggal di kontrakan, apa nggak malu sama mbahmu? Nah, dulu mbahmu tuh tiap hari Kamis, hari Kamis tuh ngasih pengemis, makanya disebut Kamis karena hari untuk ngasih pengemis ya. Tiap hari Kamis itu ngasih orang. Kamu Senin sampai Senin lagi lari dari korektor. Apa nggak malu kamu sama leluhurmu? Ya. Tiap hari Jumat kamu menghindari dari kotaan. Mbahmu itu dulu pengajar luar biasa, pendidik luar biasa. Kamu lo sekarang nggak bisa diajar, nggak bisa dididik. Nah, jadi ketika kita bicara soal nasab, soal kita ini keturunan siapa, kita apa berani menanggung malu? Ya, apa berani kamu ngaku-ngaku keturunannya Raden siapa, Pangeran siapa, kamu malu nggak? Kok kamu cuman begini-begini saja? Ya. Jadi ketika kita mengingat leluhur kita, apalagi kita mau berani-beraninya menggaris tebali bahwa kita keturunan seseorang yang luhur, kita seluhur beliau atau tidak? Bagus ibu-ibu bapak menemukan pohon silsilah kita tuh bagus sekali. Untuk apa? Pertama, untuk memberi rasa malu pada dirimu. Ya, memberi rasa malu. Apalagi, masya Allah nih, dzurriyyahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dzurriyyahnya manusia paling istimewa, paling paripurna, paling hebat. Ya kan? Sehingga anak cucunya disebut Sayyid, ya, disebut Syarif. Sebutan berikutnya Habib, orang yang dicintai. Datukmu, mbahmu itu sehebat itu. Ya, kamu sekarang coba lihat. Ada nggak sehitam kuku bayangannya? Oke. Kalau nggak ada, lebih baik jangan ngaku-ngaku deh. Memberi kita rasa malu. Yang kedua, memberi kita spirit untuk melanjutkan perjuangan.
bahwa dulu tanah ini yang babat alas itu mbahku. Ya. Kemudian beliau mendirikan langgar, mendirikan surau untuk mengajarkan ilmu agama. Kemudian beliau menghadapi penolakan-penolakan masyarakat tapi dengan kelembutan sehingga diterima. Kemudian beliau menjadi teladan, suri teladan bagi masyarakatnya dan lain sebagainya. Itu sampai generasi ke-7 masih apa enggak? Ya, jangan-jangan sudah hilang. Makanya menjadi spirit melanjutkan perjuangan. Dan sejumlah nilai-nilai yang lain. Jadi nggak apa-apa kita punya orientasi pada nasab, silahkan. Tapi ada konsekuensinya. Nah, kalau jalur silsilah itu namanya nasab. Kalau jalur keguruan, keilmuan itu namanya sanad. Ya. Ketika nasab bertemu dengan sanad itu indah sekali bahwa ternyata kita belajar dari leluhur kita sendiri. Ya. Tapi kalau hanya menimbulkan kesombongan, buat apa? Lebih baik bukan keturunan siapa-siapa, tapi bisa mengawali kehidupan kita sebagai awal dari keluhuran budi pekerti, sehingga kita nanti akan menjadi leluhur bagi anak keturunan kita. Lebih baik belajar kepada diri sendiri, ya, walaupun disebut berguru kepada setan, daripada belajar kepada orang-orang itu yang justru menimbulkan syahwat satoniyah kita gitu. Ya, nggak apa-apa belajar pada diri sendiri. Gitu. Karena itu tadi saya sampaikan, perjalanan terjauh itu justru menuju diri kita sendiri. Menjadi jauh karena kita menciptakan halangan-halangan terhadap diri kita sendiri. Halangan itu seringkali berupa selera terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi. Loh, belajar apakah selera duniawi? Oh, enggak, belajar selera duniawi. Kalau menjadikan kita lupa diri. Ya, coba dipikirkan bersama-sama, teman-teman. Buku adalah jendela dunia. Ya. Berarti dunia ini kan rumahnya ya. Ya. Sehingga buku adalah jendelanya. Ya. Dunia adalah rumahnya, buku adalah jendelanya. Buku adalah jendela dunia. Maka seharusnya ketika kita membuka jendela, apa yang tampak? Yang tampak bukan dunia. Yang tampak adalah halaman, pelataran, taman akhirat. Sesuatu yang di luar dunia. Maka kalau kamu membuka buku, kamu belajar sesuatu, sama halnya kamu membuka jendela, dan kamu tidak melihat akhirat, salah rumus lagi. Belajar apapun seperti membuka jendela yang tampak akhirat. Itu maksud, kira-kira maksud dari buku adalah jendela dunia. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk tapi udah ada yang raise hand. Kita ke Ibu Anca dulu. Bu Anca, monggo. Assalamualaikum Gus Jan, Kang Abu. Waalaikumsalam. Ya. Gus Jan, tadi kan kekuatan batin itu berarti kekuatan jiwa. Jika memang itu benar ya Gus Jan, untuk mencapai kekuatan batin dengan kekuatan jiwa, bagaimana dengan kekotoran batin yang ada di dalam jiwa? Dan bagaimana Gus Jan melihat semakin kesini kita mencari guru, ya seperti Gus Jan tadi bilang, susah. Terima kasih Gus Jan. Terima kasih Kang Abu. Oke, makasih Bu Anca. Wah, ini menarik nih tentang kekotoran batin gitu ya, dan ya direlatekan dengan si agak susah sekarang nyari quote and quote ya guru mursyid lah gitu kira-kira. Monggo Gus. Ya. Judul dari pertemuan kita hari ini adalah ketenangan batin. Ya. Batin adalah salah satu di antara nama-nama Allah, Al-Batin. Ya. Maka untuk mencapai ketenangan kita harus berdekat-dekatan dengan Al-Batin atau berdekat-dekatan dengan Allah, dengan Tuhan. Salah satu caranya adalah dengan dzikir, ya, dengan mengingat Allah. Dzikir bisa menggunakan perkataan mulia yang diulang-ulang, ya. Kita menyebutnya wirid, ya, perkataan mulia yang diulang-ulang, atau doa yang diulang-ulang, ya. Atau perbuatan-perbuatan baik lainnya yang diulang-ulang sehingga menciptakan suatu pola, dan pola itu yang mengantarkan kita pada ketenangan.
Ketenangan batin harapannya akan membawa pada ketenangan jiwa. Ya, batin tadi namanya Allah, jiwa atau nafs itu adalah diri kita sendiri. Ya. Ketenangan jiwa inilah yang nanti akan kembali membawa kita kepada Allah. Jadi hubungannya begitu ya, dari Allah kepada kita kembali kepada Allah. Ya. Ayatnya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Datanglah kepadaku atau engkau yang datanglah kepadaku atau aku yang datang kepadamu dalam keadaan engkau ridho, aku ridho. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golonganku dan masuklah ke dalam surga. Jadi kita menggunakan sandaran Allah untuk mencapai ketenangan. Hasilnya adalah ketenangan jiwa. Dengan ketenangan jiwa itulah kita kemudian kembali lagi kepada Allah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada persoalan bagaimana cara mengatasi kotor-kotornya. Ya. Nah, kita perlu tahu yang kotor batinnya atau jiwanya. Ini karena dua hal yang berbeda. Batin mustahil kotor karena batin itu namanya Allah. Allah mustahil kotor. Maka yang lebih mungkin kotor adalah jiwa. Ya. Jiwa ini yang kotor yang mananya kan? Jiwa itu perangkatnya badan ruhani. Ya. Yang menghidupkan badan ruhani itu namanya jiwa, sehingga kurang lebih susah juga untuk kotor. Ya, yang paling potensial untuk mengalami kotor itu hati. Ya, kotornya hati. Hati ada beberapa derajatnya, ada sudur, ada fuad, ada qalb dan lain sebagainya. Ya, tapi kita secara umum menyebutnya hati saja. Nah, kotornya hati. Nah, dalam torekoh, dalam kajian tasawuf ada 3 cara. Ya. Takholi, tahalli, tajalli. Ya. Takholi, tahalli, tajalli. Takholi itu bersihkan jiwamu, bersihkan hatimu. Ya. Takholi. Tahalli itu hiasi hatimu. Tajalli, hadapkan hatimu kepada Allah. Ya. Takholi, bersihkan hati. Bersihkan hati dari apa? Dari penyakit-penyakit hati, dari virus-virusnya. Ya. Virus utamanya paling menakutkan apa? Ya. Virus utama paling menakutkan itu takabur, ujub, riya. Ya. Paling menakutkan. Ya. Takabur, ujub, riya. Itu kurang lebih sama. Ya. Apa itu? Menonjolkan diri. Ya. Menunjukkan bahwa aku yang paling utama, kalau tidak ada aku tidak akan beres dan kamu berhutang jasa kepadaku. Itu takabur, kemudian ujub dan riya itu suka menonjolkan diri, ya, suka menganggap diri paling hebat. Kalau nggak ada dirimu itu semuanya berantakan, dan gara-gara itu ya kamu hutang jasa kepadaku, kamu bergantung kepadaku, ya. Ya. Menciptakan suasana batin seperti itu, kamu bergantung kepadaku. Itu yang disebut sombong itu begitu. Padahal sombong itu bajunya Allah. Yang boleh sombong cuma Allah. Segala sesuatu harusnya bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada kita. Ya. Kalau sampai ada perasaan, kalau narasumbernya bukan Chandra Malik, ya lah, ini acaranya gak bagus lah. Itu sombong namanya. Ya. Kalau Kang Abu, kalau nggak ada saya yang sebagai moderator ini berantakan, nggak boleh begitu. Ya. Atau ibu-ibu mungkin, ini kalau kita nggak menggalang dana nggak akan sukses. Nggak begitu juga. Ya. Hari ini kita mati itu detik yang sama ya, dunia baik-baik saja. Ya. Besok pagi matahari terbit, besok pagi masih ada orang jualan, lanjut, dunia itu lanjut. Chandra Malik itu siapa? Mati aja gitu. Ya. Semuanya lanjut. Yang nangis-nangis keluargamu itu cuma sebentar gitu. Kemudian akan melanjutkan kesibukan masing-masing. Ya, so must go on, life must go on. Itulah kehidupan. Jadi percuma saja kita sombong. Nah, virus paling mematikan 3 tadi. Takabur, ujub, riya. Itu yang paling mengotori hati. Kita harus bersihkan itu. Caranya membersihkan paling mudah yang melepaskan diri dari kemelekatan. Nggak usah khawatir, tenang saja. Nggak ada Chandra Malik, narasumber yang lain masih banyak. Nggak perlu diundang orang itu, kan gitu. Abu Marlu juga begitu. Wah, kalau nggak ada saya nggak akan jalan. Bukan begitu rumusnya. Kamu harus mengkaderisasi, kamu harus regenerasi. Kalau sewaktu-waktu kamu nggak ada, acara ini akan baik-baik saja. Ya. Ibu-ibu juga semuanya begitu. Mengambil peran untuk tidak mengambil peran. Ya.
mengambil peran untuk tidak mengambil peran. Bahwa kemudian tafsirnya adalah regenerasi, delegasi tugas, membuat sistem struktur yang baik, itu iya. Tapi bahwa tidak ada kamu itu nggak apa-apa. Ya, bersihkan hati dengan cara begitu. Setelah dibersihkan hatinya dihias. Ya, hiasan paling baik apa? Cinta, kasih sayang. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi berat pikirannya memikirkan umat. Ya. Kita harus istiqomah ini, fastabiqul khairat harus ada terus. Bukan untuk kita. Ya. Tapi untuk yang membutuhkan, untuk anak-anak kita, untuk teman-teman kita, harus didokumentasi dengan baik supaya bisa ditonton ulang, supaya bisa dikaji ulang, supaya bisa dibicarakan lagi. Itu bagus. Itu berat pikirannya memikirkan umat. Ya. Hiasan paling bagus cinta, kasih sayang. Ya. Maka tadi yang sudah kita bersihkan, kita hiasi, sudah cukup indah. Itu yang kita menghadap kepada Allah. Tajalli. Taholi, tahali, tajali. Kira-kira begitu Bu Ancanawati. Keren Gus, matur suwun Gus. Nih, dalam banget. Makasih Gus. Kita lanjut ke Mas Fikri atau Bapak Fikri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ibu ternyata ya. Nah kita berburuk sangka Gus. Saya lagi. Oh kita. Silakan. Iya, mau nanya nih Gus, kalau batasan ketika kita masih selalu ada dalam keadaan yang sama, apakah emang itu kita belum selesai atau emang misi kita ada di sana gitu? Maksudnya kejadian berulang gitu Bu? Iya, kejadian yang berulang, misalkan ketemu lagi sama orang yang sama gitu. Nah itu teh apakah emang belum selesai atau emang misinya ada di sana gitu? Oke. Makasih. Ya. Oke. Nah ini menarik Gus, kejadian berulang yang mungkin masalahnya itu lagi, ketemu di masalah itu lagi. Apakah emang misinya di situ atau nggak belajar gitu? Monggo Gus. Iya. Begini, saya ketemu sama Bu Marlo ini, saya yakini bahwa saya ketemu orang baik. Kenapa? Karena saya belajar meyakini bahwa saya orang baik. Orang baik akan bertemu dengan orang baik. Ya. Apa yang dibahas? Yang dibahas ya kebaikan. Kalau kemudian itu berjalan berkesinambungan terus-menerus, ya memang begitu. Tugasnya di situ. Ya. Kalau kemudian saya berpisah dengan Abu Marlo, contohnya karena saya tidak diundang lagi, saya tidak akan berat hati gitu. Siapa tahu misinya sudah selesai. Oke. Abu Marlo butuh ketemu orang baik berikutnya, saya butuh ketemu orang baik berikutnya. Itu satu. Yang kedua, saya belajar meyakini dan saya yakin bahwa bukan tataran anak ini saja atau cucu ini saja. Mbah saya dulu juga ketemu sama mbahnya Abu Marlo. Ya, leluhurnya Abu Marlo ketemu dengan leluhurnya Chandra Malik ketemu. Kira-kira apa yang dikerjakan? Kurang lebih ya begini-begini ini. Ya. Grade yang keberapa lah, ketujuh atau keberapa gitu. Ya. Grade di atasnya lagi juga pasti ketemu lagi. Kenapa begitu? Karena hidup itu berpola. Ya. Besok pagi itu terbit matahari. Ini kan pola paling gede kan matahari. Ya. Besok malam matahari tenggelam. Itu pola paling gede itu matahari. Maka yang kecil-kecil di bawahnya kita ini niscaya juga berpola. Ya. Kita akan bertemu dengan kalangan-kalangan yang sama terus, kurang lebih sama, dengan penugasan yang sama, dengan karakter manusia yang sama, dengan pola bahasa sama. Itu seperti itu. Sangat langka terjadi keluar dari track. Ya, kalaupun keluar dari track kemudian akan ada tokoh-tokoh karakter tertentu dalam kehidupan kita yang membuat kita kembali kepada track. Ya. Pasti ada suatu keniscayaan itu ada yang keluar track. Tapi ada head seeker gitu ya, yang menjemput orang-orang keluar track itu untuk kembali pada tracknya masing-masing. Makanya jangan heran kalau bapaknya pedagang, anaknya pedagang, kurang lebih gitu ya. Petani atau apa itu, karena berpola ya. Dan pola paling besar itu matahari, sistem tata surya, maka hal-hal yang di bawahnya niscaya juga berpola. Jadi jangan khawatir kenapa kita ketemu orang-orang itu saja, kenapa yang dibahas itu saja, karena kita
hidup mengikuti pola yang sudah ditentukan oleh Allah. Kira-kira begitu. Oke, matur suwun, Gus. Terima kasih. Gus, ini satu terakhir kali ya sebelum ngerokok. Terakhir, Gus. Tadi mungkin ada kata-kata Gus Chan tuh kan ngomongin setan gitu ya. Mungkin jadi ke-trigger dari pertanyaan ini. Memang ini di direct message sih. Gus Chan, jelasin dong, kalau Allah Maha Welas Asih, kenapa nyiptain setan yang ngeganggu kita untuk menjauh terus dari Dia? Piye, Gus? Gitu. Nah, ini bagus, Gus, pertanyaannya. Gus. Ya. Ya itulah justru salah satu wujud dari kasih sayang Allah. Kita nggak bisa disebut konsentrasi kalau nggak ada gangguannya. Diam semuanya, aku baru belajar. Oh, itu ya gampang ya. Ya, ketenangan jiwa, ketenangan batin baru bisa dicapai dengan usaha yang sungguh-sungguh kalau ada godaannya, ada gangguannya. Jadi bukan orang sakti itu kalau dia sembunyi ke gunung-gunung, ke gua-gua. Ya, justru yang turun masuk ke mall, masuk ke keramaian, dan dia tetap menemukan ketenangan batin dimanapun dia berada. Jadi terutama di sayap suci, Gus ya. Di sayap suci. Holy Wing. Ya. Jadi Allah memberi perangkat yang genap gitu loh. Kanan itu malaikat, kiri setan. Kalau hanya malaikat kita tidak menjadi manusia. Ya, Allah memberi ancaman, Allah memberi godaannya surga, neraka gitu. Dosa, pahala itu justru menunjukkan bahwa Allah benar-benar sempurna. Betul. Itu Syekh namanya Syekh Tony Rojim. Termasuk golongan Syekh juga berarti ya. Mas saya itu Syekh Tony namanya. Membawa ilmu-ilmu keburukan supaya kita menjadi baik gitu kan. Oke. Itu tergantung kita memilih perjalanan kok. Jadi Allah sediakan fasilitasnya. Itu yang ngajar mursyid kami di Banyumas. Itu Allah sediakan fasilitasnya. Kalau kamu mau ke kiri, Allah sediakan pengantarnya, porternya yang namanya setan. Tujuannya ke neraka. Kalau kamu mau ke kanan, Allah sediakan pengantarnya namanya malaikat. Tujuannya surga. Kita yang milih mau ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kiri kita nggak disediakan pengantar, justru Allah tidak adil. Kita nggak bisa berangkat sendiri ke neraka, ada yang ngantar namanya setan. Ya. Kita nggak bisa berangkat sendiri ke surga, yang ngantar namanya malaikat. Allah menciptakan fasilitas itu komplit. Kita yang menentukan di tengah-tengah. Ke kiri apa ke kanan ya? Nah, di antara orang-orang yang memilih ke kiri dan ke kanan, ada yang memilih lurus. Oke. Inas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, situ juga ada pengantarnya. Siapa yang mengantar? Tunggu berikutnya nanti kalau saya diundang lagi. Ya, itu judul berikutnya, pengantar jalan yang lurus ya. Ya kira-kira begitu. Entah apa. Kan udah cerdas ya. Oke, mantap Gus. Oke Gus, mungkin terakhir Ibu Kepala Sekolah kalau nggak komentar kayaknya nggak asik kepada Bunda Isi. Mohon, tapi saya mendengar kata-kata Gus Chan ini tadi merasa ini benar-benar pada pagi ini saya merasakan kajian yang benar-benar dunia akhirat gitu. Kita seperti membaca buku gitu. Tadi membuka tidak hanya akhiratnya saja tapi dunianya juga, mulai dari budaya-budaya Jepang dan sebagainya. Itu sangat didengarnya mungkin sering kita berulang-ulang dan sederhana Kang Bu, tapi ternyata hari ini saya merasakan satu kedalaman dari memaknai budaya itu dan memaknai kehidupan untuk kita peduli pada keduniaan, tidak ke akhiratan saja, tidak hanya ke Tuhan saja. Dan saya di sini tadi waktu Kang Abu berdiskusi dengan Gus Chan, saya merasakan bahwa mengkait-kaitkan dengan saya pribadi dengan ritual-ritual yang sudah saya lakukan gitu. Jadi ketika kita memang mempunyai masalah, tidak fokus pada masalahnya gitu, kita fokus pada solusinya, karena memang di kita sebetulnya dalam syariat Islam, Gus, saya merasakan yang pengingat 5 kali itu gitu. At least 3 kali kita ingat aja itu udah keren banget ya Gus ya gitu. Karena ketika kita dihadapkan dengan satu masalah kejadian, sebetulnya kan kejadian itu
hanya persepsi kita itu kejadian yang malapetaka untuk saya, karena pikiran kita yang membuat itu malapetaka karena tidak sesuai dengan ekspektasi gitu Gus. Itu memang jeduknya ada gitu Gus. Tapi ternyata dengan menghela nafas dan kemudian kita jeda sesaat, whatever you say, apa itu sholat, apa itu meditasi, apa itu, pokoknya kita berhenti dulu, itu sangat membantu gitu. Jadi saya merasakan dalamnya ajaran-ajaran syariat kita, karena saya nggak tahu agama lain ya Gus ya, karena saya yang pelajarin Islam gitu, mengajarkan bahwa jeda itu betul-betul harus dimaknai, sholat itu harus dimaknai, karena memang membantu banget untuk saya berjeda gitu. Jadi ya 3 kali aja udah keren banget, apalagi 5 kali gitu Gus. Mohon tanggapannya Gus Chan dan Kang Abu. Apa yang saya rasakan ini, saya hanya merefleksikan apa yang saya dapat hari ini. Itu aja Kang Abu. Tenang, nanti kita undang pokoknya. Dan juga sudah rindu soalnya. Oke, terima kasih. Oke, Terima kasih. Makasih. Dikit Gus tadi tentang menjeda Gus. Pentingnya menjeda tuh piye Gus? Dikit aja, monggo. Ya. Jadi segala sesuatu itu ada jaraknya ya, ada spasinya, walaupun sangat tipis. Antara siang dan malam ada pagi dan petang, gitu ya. Antar menit ada detiknya dan lain sebagainya. Ada spasi, ada interval, ada ruang kosong. Ya. Ada ruang kosong. Kita membuat barisan saf di masjid, ya, begitu rapatnya. Bahkan sampai ada yang menginjak gitu ya, kanan dan kirinya, sebegitu rapatnya. Ternyata kita sujudnya bukan di tempat yang rapat itu, melainkan di tempat yang kosong. Ya. Jadi kita membutuhkan kekosongan diri, tapi bukan yang suwung yang bisa bikin kesurupan, itu bukan ya. Kita membuat ruang jeda, ruang kosong, ruang hening, ruang tenang, ruang senyap, karena di dalamnya itulah kita berusaha untuk menemui dan menemukan Allah yang maha, tanpa batas, tanpa identifikasi, tanpa definisi, tanpa nama, yang lepas dari segala macam bentuk persepsi. Di kekosongan itu kita membutuhkan itu. Satu hal barangkali sebagai penutup Kang Abu, jangan merasa berat hati, berat pikiran kalau kita masih berorientasi dunia, ya. Karena bahkan di dalam doa kita lebih dahulu meminta kebahagiaan dunia, baru kemudian kebahagiaan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kalaupun masih berorientasi dunia, masih mengerjakan hal-hal yang sifatnya duniawi, itu boleh-boleh saja. Yang penting jangan sampai dunia atau duniawi ini menjadikan kita lupa diri, lalai, sampai kita kemudian semakin jauh dengan diri kita, dan tentu saja kemudian semakin kesulitan untuk mengakses Tuhan, mengakses Allah. Silahkan tetap bekerja, silahkan tetap berorientasi dunia, tetap duniawi, tapi jangan sampai menjadikan diri kita lupa, lalai kepada diri kita sendiri, yang efeknya menjadi susah mengakses Allah. Karena cara mengakses Allah adalah dengan cara menciptakan jeda, menciptakan spasi, interval, ruang-ruang kosong, dan di dalam ruang kosong itulah kita menemukan isi yang sejati. Begitu sebagai penutup. Matur suwun Gus, boleh tepuk tangan yang kencang buat Gus Chan, dan coming soon segera diundang lagi ya, pasti Gus, tenang ya. Teman-teman Ibu dan Bapak, hatur nuhun, terima kasih, semoga bermanfaat, mohon maaf lahir dan batin. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikatnya cinta ini ada sila kita lihat levelnya isinya para bapak yang isinya antara kemana